Saji, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di pertengahan bulan Juli. Seperti biasa ini general reading, ini untuk Sagittarius, Sun, Moon, Rising atau Ascendant Sign. Ya. Ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Kalau nggak sesuai, coba nonton Moon atau Rising Sign kalian. Cross watcher siapapun kalian yang sedang berhubungan dengan atau dealing dengan Sagittarius, kalian welcome to join ya, karena energi kita suka ketukar atau saling mengadopsi. Jadi mungkin message-nya bisa juga buat kalian ya. Seperti kalian lihat, gue udah pre-shuffle dan buka beberapa kartu di sini dari Literary Witches Oracle card ya, untuk mengetahui the main theme energy Sagittarius di pertengahan bulan Juli. Dan gue pakai Wheel of the Year ya, untuk buka Celtic Cross dari tarot, 3 kartu dari Lenormand untuk mengetahui apa yang terjadi pada Sagittarius di pertengahan bulan Juli, dan akan gue tutup dengan Divine Wisdom card. Kalian dapat 2 di sini. 2 ya. Apa sih kata semesta untuk Sagittarius sadari di pertengahan bulan Juli ini? Langsung aja ya. Kartu pertama, Praying Mantis. Waktunya untuk meditasi, untuk meneng, untuk diam ya. Dan dia bawa keberuntungan loh. Milk, sumber kehidupan itu sendiri adalah kalian. Sadari kalian adalah sumber kehidupan itu sendiri, yang kalian harus hadapi dengan energi wolf, yang kalian harus hadapi sendiri. Atau dengan kata lain, dengan energi wolf di sini adalah menjadi leader of your own life, menjadi leader dari hidup kamu sendiri. Sadarin tidak ada siapapun yang bisa menolong diri kita selain diri kita sendiri. Jadi pahlawan untuk diri kita sendiri. Alam bawah sadar kalian dapat Agatha Christie. Trickery. Trickery itu sifatnya gimana ya? Menyesatkan enggak? Trickery itu penuh intrik gitu. Hidup yang penuh intrik. Seakan-akan kita sebagai alat aja, boneka. Kalian maksudnya, bukan kita. Gua nggak ikutan. Seakan-akan kalian hanya sebagai alat yang digunakan, dimanfaatkan. Atau doll ini juga kepatuhan ya, kepatuhan. Fantasi terhadap fantasi kalian sendiri tentang cinta, akan cinta itu sendiri. Dari Literary Witches Oracle cards gitu aja. Yang jelas gue kasih tahu energinya. Venus dan Mars ada di Leo ya. Yang mana buat kalian itu ada Venus sama Mars itu adalah power couple ya. Divine masculine sama divine feminine. Venus itu tentang hasrat, desire kita, dan Mars itu tindakannya apa untuk mencapai hasrat. Yin and yang ya. Yin itu feminine, yang itu maskulin. Feminin adalah perasaan, emosional, yang itu tindakan ya. Ada di Leo. Buat kalian itu adalah tentang travel. Kalian mungkin ingin pindah, ingin jalan-jalan, kalian ingin memulai sesuatu yang baru kan, tentang foreign, segala sesuatu yang asing, segala sesuatu yang baru. Kalian ingin expand ya, tentang wisdom dan filosofi, tentang hukum itu sendiri, tentang higher education, tentang spiritual itu sendiri ya. Kalian ingin expand. Bukan tapi. Dan matahari di Cancer juga Merkuri.
di Cancer. Buat kalian untuk masalah finansial, people's money, partner resources, joint venture, apapun itu tentang finansial, ya, kalian mendapatkan pencerahan, mendapatkan pemahaman-pemahaman baru dalam masalah finansial. Mungkin kalian dapat berita tentang untuk masalah finansial kalian, ya ada pencerahan di situ, ada pemberitahuan, ada notifikasi. Ya. Saturn di Aquarius, tapi retrograde. Pemahaman kalian, wawasan atau pengetahuan kalian yang lama mengikat kalian untuk expand, untuk mempelajari lebih dalam lagi akan sesuatu hal. Karena kalian nyaman dengan cara berpikir yang lama. Bahkan dalam berkomunikasi, dalam komunikasikan, dalam beraktivitas sosial pun, dengan komunikasi dengan orang-orang terdekat, dengan lingkungan terdekat, itu kalian masih menyimpan atau kalian masih terikat pada cara berpikir yang lama. Jupiter dan Neptune retrograde di home, family, dan fondasi. Di situ ada hal-hal yang tersingkap di home, family, dan fondasi, tentang ilusi-ilusi kalian sendiri, tentang idealnya rumah, pernikahan, keluarga itu seperti apa. Mungkin jadi contoh gini, kontekstualnya. Kalau kalian selama ini berpikiran yang namanya rumah tangga itu harus begini, sekarang kalian mengalami atau sampai pada suatu pengalaman di mana yang ideal menurut kalian selama ini kalian yakini itu tidak berlaku pada kalian. Contoh, siapa yang bilang divorce, cerai itu buruk? Gitu. Tapi kalian selama ini meyakini kalau yang namanya divorce itu buruk, maka terjadilah, ya kan? Karena kita sudah mengejudge orang lain atau mengejudge suatu hal, mungkin terjadi pada kita, sehingga kita mendapatkan pemahaman baru. Oke, itu salah satu contoh aja. Atau yang namanya rumah tangga terus gini. Yang namanya rumah itu harus punya jendela, harus punya pintu, harus punya ini, harus punya atap. Gitu. Ternyata rumahnya bentuknya mobil. Ya. Contoh. Ya. Terus energinya Merkuri akan pindah ke Leo, ya, Leo di tanggal 27 ke tanggal 17, gue lupa. Jadi pemahaman kalian juga akan mulai expand, dan Mars akan meninggalkan Leo menuju ke Virgo, yang mana tindakan-tindakan kalian itu lebih menuju kepada hal-hal menyusun strategi, menyiapkan plan untuk karir, reputasi, dan status sosial kalian sendiri, dan life goals kalian yang baru mungkin. Ya. Tanggal 24 atau tanggal 23 full moon di Aquarius, berakhirnya pemahaman lama, persepsi lama tentang suatu cara berpikir yang lama itu berakhir. Full moon di Aquarius buat kalian. Dah. Apa lagi ya? Oh, Uranus di Taurus. Kalian ingin membuat kebiasaan-kebiasaan baru, rutinitas baru, ya. Karena itu menyinggung kesehatan kalian juga, ya, dan bagaimana kalian melayani orang lain. Oke. Pluto di Capricorn, ada transformasi dalam masalah income dan material possession kalian. Baik, langsung ke tarot aja. Apa yang terjadi? Apa yang Sagittarius harus ketahui di pertengahan bulan Juli ini? Sagittarius Sun, Moon, Rising Signs. Apa yang mereka harus ketahui di pertengahan bulan Juli ini? Four of Pentacles, Four of Wands,
The Wheel of Fortune, the Fool, the Lovers, Three of Pentacles, Eight of Cups, King of Swords, Knight of Wands, Knight of Swords, Seven of Pentacles. Oke. Saat ini kalian lagi saving, ya. Kalian menyimpan, kalian waspada, hati-hati. Jadi menyimpan segala hal yang sifatnya yang punya nilai, sifatnya bernilai, untuk tidak kalian spending, untuk tidak kalian konsumsikan, tidak kalian utarakan, ya. Segala hal yang menurut kalian itu punya nilai, kalian simpan, kalian save. Obstacles-nya adalah Four of Wands, rumah, fondasi, home, rumah tangga, keluarga, family, ya. Pernikahan, atau rumah, properti itu sendiri. Fondasi kalian, the Wheel of Fortune, energi Jupiter. Jupiter di home, family, and foundation. Jupiter di Pisces dan lagi retrograde, ya. Suatu karma yang sudah berakhir, tapi kalian masih di awang-awang. Kalian masih belum bersikap. Sudah kelar, tapi kalian belum siap ambil atau buka karma yang baru. Kalian sudah menutup karma yang lama, tapi kalian masih belum ambil keputusan atau sikap untuk membuka karma yang baru, memulai yang baru. Jadi kalian masih begini, masih main di roda itu untuk menjaga keseimbangan aja, gitu. Kalian belum terjun, gitu ya. Jupiter di Pisces retrograde. Atau kalian berhubungan juga dengan Pisces. Yang sudah berlalu, the Fool. Kalian sudah memulai sesuatu yang baru dengan penuh keyakinan kalau segala sesuatunya akan baik-baik saja. Kalian sudah siap berani menerima resiko apapun itu yang akan hadir. Energi Aries. Sudah lewat. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru di masalah kreativitas, aktualisasi diri, masalah mungkin bisnis, juga mungkin masalah romance, ya. Kalian sudah, tapi di situ ada Chiron retrograde. Jadi kalian memang butuh healing. Sebelum kalian karena kalian ingin memulai sesuatu yang baru, ada baiknya kalian healing dulu, ya. Di benak atau fokus kalian ada the Lovers. Ini energi Gemini. Mungkin kalian dealing dengan Gemini. Yang jelas ini pilihan. Enggak segala sesuatu yang kita bisa melihat. Mungkin beberapa dari kalian mikir, enggak, gue gak ada pilihan. Mungkin kalian belum bisa melihat kalau itu ada pilihan. Pilihan itu selalu ada, gitu. Kalian diminta untuk memilih. Karena pada dasarnya kalian masih abstain, tidak bersikap. Energi Gemini, relationship. Dalam masalah relationship, any kind of relationship. Near future, Three of Pentacles. Kalian ingin expand, kalian ingin bekerja sama dan kolaborasi. Kalian ingin kalian akan membuka diri untuk berkolaborasi, ya. Bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? Eight of Cups. Kalian akan meninggalkan apapun itu yang tidak memenuhi kebutuhan kalian secara emosional. Ya mungkin di rumah, ya, atau rumah itu sendiri. Karena memang obstacles adalah rumah itu sendiri. Faktor eksternal yang mempengaruhi kalian, King of Swords, energi Aquarius. Kalian akan komunikasikan apa adanya, kebenaran itu seada-adanya, sebagaimana adanya. Aquarius buat kalian itu adalah pemahaman kalian sendiri, persepsi kalian sendiri, dan bagaimana kalian berkomunikasi.
Kecemasan dan keharapan kalian, neither wants, energi kalian sendiri. Nah. Wolf, ya kan? Kalian ingin kebebasan, kalian ingin mengeksplor semua kemungkinan, possibility ya, peluang, kesempatan. Kalian ingin eksplor. Mungkin kalian ingin travel, kalian ingin pindah. Outcome, Knight of Swords, Gemini. Kalian akan komunikasikan juga tentang pilihan itu. Gak penting approach-nya kayak gimana, kalian akan komunikasikan. Alam bawah sadar kalian, Seven of Pentacles. Karena lagi bersabar mencermati segala potensi resources yang kalian miliki, apa yang bisa kalian kembangkan. Energinya Capricorn, income kalian, material possession kalian, ya. Ada Pluto di situ, akan ada transformasi di situ. Dan kalian ada Sun ya, ada matahari dan Merkuri di Cancer, di finansial kalian. Oke, dari Lenormand, apa yang terjadi pada Sagittarius di pertengahan bulan Juli? Sagittarius, Sun, Moon, Rising Signs. Apa yang terjadi di pertengahan bulan Juli? Keluar semua. Dokumen, letter, store, garden. Alam bawah sadar kalian, pilih. Surat-surat itu, ya, dokumen itu, kontrak itu, berita itu sangat tricky. Ada aja untuk kebaikan semuanya, ya. Sebaiknya kalian transformasi. Alam bawah sadar kalian, hasrat kalian sendiri yang kalian pendem, mungkin ya, kalian pendem atau enggak, ini hasrat kalian sendiri, pilihan kalian akan kebahagiaan itu sendiri, untuk mencapai kebahagiaan itu sendiri atau pencerahan itu sendiri. Itu pilihan kalian. Kalian harus memilih untuk hasrat kalian sendiri. Mungkin bagian dari kalian adalah orang tua, ibu, yang punya kuasa akan uang dan segala sumber kehidupan. Mungkin ini adalah single mom ya, single parent. Energi milk sama wolf. Dari Divine Wisdom card, yang pertama, go ahead and do what you really love to do. Do nothing else. You have so little time. How can you think of wasting a moment doing something for a living you don't like to do? What kind of living is that? That is not a living, that is a dying. Ini sama nih sama Scorpio. Udah maju aja, lakukan apapun yang kalian suka lakukan. Jangan melakukan yang lain, karena kamu tidak punya banyak waktu. Bagaimana kamu berpikir untuk menghabiskan sebuah momen dalam melakukan sesuatu untuk kehidupan yang lu sendiri nggak suka, yang kamu sendiri nggak suka. Hidup macam apa itu? Bataknya keluar. Hidup macam apa itu? Itu bukan kehidupan, itu kematian. Yang kedua, God, the Holy Spirit, is being the disembodiment of all that the Son has experienced of itself. The simple exquisiteness possible only through the memory of knowing and experiencing. Jadi Tuhan dan Roh, ya, yang suci itu
ya adalah is being the universal, adalah sesuatu yang mewujud dalam kita untuk mengalaminya sendiri. Kebahagiaan yang sederhana itu akan mungkin hanya melalui memori, memori dalam mengetahui dan mengalami. Kalian screenshot supaya kalian bisa zoom, translate sendiri dan pahami sendiri ya. Semoga pemahaman gue membantu, semoga resonance dan berguna. Sampai ketemu di lain waktu.